Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi, kelas R18B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Apa itu pasar? Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar tidak menunjuk pada lokasi atau tempat tertentu, karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Dalam hal ini, pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang. Fungsi pasar di sini adalah satu, sarana distribusi, menetapkan nilai, sarana promosi. Jenis-jenis pasar: 1. Barang. Pasar barang. Output. Pasar barang adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output hasil dari kegiatan produksi. Pasar sumber daya input. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen. Pengertian segmentasi pasar. Menurut para ahli, apa itu segmentasi pasar? Sebagai pembuka memahami apa itu segmentasi pasar. Menurut para ahli, ada beberapa pendapat yang wajib diketahui. 1. Menurut Renal Kasali, segmentasi pasar diambil dari kata segmentasi yang bermakna sebagai proses mengotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang dimiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. 2. Nugroho J. Setiadi. Berbeda dengan pendapat Nugroho J. Setiadi dalam bukunya yang berjudul Perilaku Konsumen, Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen. Philip Kotler. Beda lagi dengan pendapat Philip Kotler, segmentasi pasar adalah usaha untuk meningkatkan ketetapan pemasaran perusahaan, di mana segmentasi pasar adalah kelompok besar yang dapat diidentifikasikan dalam sebuah pasar sesuai dengan keinginan. Bentuk pasar menurut sifat wujud barang dan cara penyerahannya. Berdasarkan sifat barang dan cara penyerahannya, pasar dibedakan menjadi pasar konkret. Pasar konkret yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-ciri pasar konkret: transaksi dilakukan secara tunai, barang dapat dibawa diambil saat itu juga. Pasar abstrak. Pasar abstrak yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Ciri-ciri pasar abstrak: penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar regional, pasar internasional, pasar lokal, pasar nasional. Bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Berdasarkan organisasi pasar, pasar dapat dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna, perfect competition market, di mana penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna, imperfect competition market.
di mana terdapat hambatan untuk memasuki pasar, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas, jumlah penjual sedikit. Pasar monopoli. Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan yang mampu memaksakan kemauannya, baik dalam bentuk harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang akan dijualnya. Ciri-ciri pasar monopoli antara lain terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang dijual belikan dengan sempurna. Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada pasar monopoli antara lain penetapan harga serendah mungkin, adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif, pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distributor, adanya skala ekonomis yang sangat besar. Penyebab timbulnya pasar monopoli antara lain ditetapkan oleh pemerintah berdasar undang, penggabungan dan berbagai perusahaan. Pasar duopoli. Pasar duopoli yaitu pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contoh, penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Ciri-ciri pasar duopoli yaitu terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual baik dengan kesepakatan atau tidak. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar ini saling memengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan satu perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga, mengubah desain produk, atau mengubah teknisi produksi. Ciri-ciri pasar oligopoli. Terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada di beberapa penjual. Produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar mutu. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Adanya saling ketergantungan, penggunaan kian sangat intensif. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.